Selamat datang di channel Pikiran Jam 1 Malam. Kali ini kita akan membahas bagaimana filosofi Stoik bisa membantu kita membunuh versi diri yang lemah dan menggantinya dengan versi yang lebih kuat. Banyak dari kita seringkali merasa terjebak dalam ketakutan, kegagalan, dan keraguan diri. Namun justru dari situasi-situasi inilah kita bisa menemukan kekuatan untuk berubah. Stoikisme yang dipelajari dari tokoh-tokoh besar seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan kita untuk menerima tantangan hidup bukan sebagai halangan, tetapi sebagai sarana untuk bertumbuh. Dalam video ini kita akan membahas bagaimana ketakutan dan kegagalan bisa menjadi alat transformasi yang kuat, serta bagaimana kita bisa membentuk kebiasaan yang mendukung kesuksesan jangka panjang. Jangan lupa untuk berlangganan agar kamu bisa terus mendapatkan wawasan lebih dalam tentang bagaimana stoikisme bisa mengubah hidupmu. Ketakutan adalah salah satu perasaan paling manusiawi yang kita alami. Namun, dalam filosofi Stoik, ketakutan bukanlah musuh, melainkan teman yang memberi kita petunjuk tentang apa yang perlu kita hadapi dan ubah. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik terkenal, pernah mengatakan, "Apa yang mengganggu pikiranmu tidak mengganggu dunia." Artinya, ketakutan yang kita rasakan seringkali berhubungan dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Alih-alih menghindarinya, kita justru harus menghadapinya dengan keberanian. Ketakutan seringkali muncul ketika kita berada di luar zona nyaman. Misalnya, ketakutan untuk memulai sesuatu yang baru, seperti meluncurkan bisnis atau berbicara di depan umum, adalah hal yang biasa. Namun stoikisme mengajarkan kita untuk melihat ketakutan ini sebagai tantangan yang perlu dihadapi, bukan dihindari. Ketika kita menghadapi ketakutan, kita berlatih untuk mengatasi kecemasan dan memperoleh keberanian untuk bertindak. Proses ini bukanlah hal yang mudah, namun itulah yang membuat kita tumbuh dan berkembang. Epictetus, seorang stoik lainnya, menekankan pentingnya merespons peristiwa hidup dengan cara yang sehat. Ia mengatakan, "Kita tidak terhancurkan oleh peristiwa, tetapi oleh cara kita meresponsnya." Artinya, kegagalan dan kesulitan tidak akan mengalahkan kita, kecuali kita membiarkannya. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan, dan setiap kegagalan adalah pelajaran yang berharga. Ketika kita gagal, kita diberi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Jika kita bisa mengubah cara kita memandang kegagalan, kita akan melihatnya sebagai batu loncatan menuju kesuksesan, bukan sebagai akhir dari segalanya. Misalnya, jika seseorang gagal dalam bisnis atau dalam mencapai tujuan pribadi, stoikisme mengajarkan untuk tidak terjebak dalam perasaan frustrasi atau penyesalan. Sebaliknya, kita perlu merenung dan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari kegagalan ini? Bagaimana saya bisa memperbaikinya? Dengan pola pikir seperti ini, kita mulai melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai tanda kelemahan. Dengan cara ini, ketakutan dan kegagalan menjadi dua kekuatan yang bekerja sama untuk membantu kita tumbuh. Keduanya mengajarkan kita untuk tetap kuat, belajar dari kesalahan, dan terus bergerak maju. Ini adalah prinsip dasar dalam stoikisme. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Keraguan diri adalah hal yang sangat umum dihadapi oleh banyak orang, terutama saat kita dihadapkan pada tantangan atau perubahan besar dalam hidup. Kita sering merasa ragu apakah kita cukup baik, cukup cerdas, atau cukup kuat untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Namun, dalam filosofi Stoik, keraguan diri tidak dianggap sebagai halangan, melainkan sebagai kesempatan untuk berfokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran dan tindakan kita. Seneca, salah satu tokoh Stoik yang terkenal, pernah mengatakan, "Hidup itu singkat, tetapi cukup untuk menjadi hebat jika kita bijak dalam mengelola waktu kita." Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa hidup kita terbatas, dan waktu yang kita miliki adalah salah satu hal yang paling berharga. Ketika keraguan diri muncul, stoikisme mengajarkan kita untuk menanggapi dengan cara yang rasional, alih-alih terjebak. Dalam perasaan negatif, kita harus menyadari bahwa kita memiliki kontrol penuh atas bagaimana kita menggunakan waktu kita untuk tumbuh dan belajar. Untuk mengatasi keraguan diri,
Langkah pertama adalah mengenali bahwa kita tidak bisa mengontrol semua hasil. Apa yang bisa kita kontrol adalah usaha dan komitmen kita untuk terus berproses. Tidak ada jaminan bahwa kita akan selalu sukses, tetapi yang terpenting adalah konsistensi dalam usaha kita. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mengatasi keraguan adalah dengan mulai mengambil langkah kecil dan teratur, tanpa memikirkan apakah kita akan berhasil atau gagal. Dengan melakukan hal ini, kita membangun kebiasaan yang dapat mengalahkan keraguan. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf Stoik, mengajarkan pentingnya bertindak setiap hari untuk menjadi lebih baik. Ia berkata, "Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya." Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada waktu yang terlalu lama untuk memperbaiki diri. Jika kita terus mengembangkan kebiasaan yang baik dan melakukan perbaikan kecil setiap hari, keraguan diri akan perlahan menghilang karena kita mulai melihat kemajuan nyata dalam hidup kita. Konsistensi adalah kunci dalam filosofi Stoik. Bukannya mengejar kesempurnaan, Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai proses dan upaya yang berkelanjutan. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita sering tergoda untuk mencari hasil instan atau kesuksesan instan. Namun Stoikisme mengingatkan kita bahwa konsistensi adalah yang membawa kita menuju hasil yang lebih berkelanjutan. Membangun kebiasaan positif seperti membaca setiap hari, berolahraga teratur, atau menetapkan tujuan yang jelas, akan membawa kita lebih dekat pada versi diri terbaik yang kita inginkan. Dengan pendekatan ini, keraguan diri bukan lagi penghalang, tetapi justru tantangan yang akan kita atasi dengan konsistensi dan komitmen. Ketika kita memilih untuk fokus pada proses, keraguan akan berubah menjadi peluang untuk terus berkembang dan memperbaiki diri. Rasa syukur seringkali dianggap sebagai respons terhadap hal-hal positif yang terjadi dalam hidup kita. Namun dalam filosofi Stoik, rasa syukur bukan hanya tentang mengapresiasi hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga tentang bagaimana kita melihat segala sesuatu, baik atau buruk dalam hidup kita. Dengan mengubah perspektif kita terhadap kehidupan, kita bisa menemukan kekuatan yang luar biasa dalam rasa syukur. Seneca pernah berkata, "Siapa yang memiliki sedikit tidak merasa kurang." Ini adalah prinsip dasar Stoikisme yang mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini, bukannya terus mencari lebih banyak atau lebih baik. Dalam dunia yang serba konsumtif ini, kita seringkali terjebak dalam hasrat untuk selalu mendapatkan lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak status. Namun Stoikisme mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur terhadap apa yang sudah kita miliki, bukan dari apa yang belum kita dapatkan. Mengubah rasa syukur menjadi kekuatan bukan berarti kita harus berhenti berusaha atau memiliki ambisi. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan yang ada, sambil terus berusaha memperbaiki diri dan kehidupan kita. Rasa syukur membantu kita untuk tetap fokus pada hal-hal yang penting, seperti kesehatan, hubungan yang bermakna, dan perkembangan diri. Ketika kita bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, kita membangun landasan mental yang kuat untuk menghadapi tantangan yang datang. Salah satu cara praktis untuk mengubah rasa syukur menjadi kekuatan adalah dengan mencatat 3 hal yang kita syukuri setiap hari. Aktivitas ini membantu kita melatih otak untuk fokus pada hal-hal positif, daripada terjebak dalam keluhan atau rasa kekurangan. Ini bukan berarti kita menutup mata terhadap kesulitan hidup, tetapi lebih kepada cara kita meresponsnya. Ketika kita memiliki rasa syukur, kita bisa lebih tenang dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Kita bisa melihat masalah sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Selain itu, rasa syukur dalam Stoikisme juga mengajarkan kita untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Misalnya, jika kita menghadapi kegagalan atau kehilangan, Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terpuruk dalam penyesalan, tetapi untuk menerima hal itu sebagai bagian dari hidup yang alami. Dengan perspektif ini, kita belajar untuk melepaskan harapan yang tidak realistis dan fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Dengan cara ini, rasa syukur bukan hanya menjadi respons emosional, tetapi juga alat yang kuat untuk membentuk mentalitas yang lebih tangguh dan positif.
Mengubah rasa syukur menjadi kekuatan bukan hanya membantu kita menjalani hidup dengan lebih damai, tetapi juga memberi kita energi untuk terus maju, menghadapi tantangan, dan berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Meskipun filosofi stoikisme terdengar mendalam dan kuat, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci untuk merasakan manfaatnya. Filosofi ini bukan hanya untuk dipahami secara teoretis, tetapi harus diterapkan dengan disiplin dalam rutinitas harian kita. Dalam bagian ini kita akan membahas beberapa langkah praktis untuk membawa stoikisme ke dalam hidup kita sehari-hari, yang bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih fokus. Langkah pertama adalah memulai hari dengan refleksi stoik. Sebelum memulai aktivitas harian, luangkan waktu beberapa menit untuk merenung. Pertanyakan diri sendiri, apa yang bisa saya kontrol hari ini? Fokuskan pikiran pada hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali kita, seperti sikap kita terhadap situasi dan tindakan yang akan kita ambil. Ini adalah cara untuk mengingatkan diri bahwa kita tidak dapat mengontrol segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita, namun kita memiliki kekuatan penuh untuk merespons dengan bijak. Journaling atau menulis refleksi harian adalah praktik stoik lainnya yang sangat berguna. Marcus Aurelius terkenal dengan kebiasaannya menulis di jurnal untuk memproses perasaan dan mengatur pikirannya. Dengan menulis, kita dapat merenungkan pengalaman kita, mengatasi emosi yang mengganggu, dan mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki dalam diri kita. Setiap malam, sebelum tidur, cobalah untuk menulis apa yang telah terjadi pada hari itu, apa yang telah dipelajari, dan apa yang bisa diperbaiki. Proses ini akan membantu kita untuk tidak terjebak dalam kecemasan atau penyesalan, serta lebih fokus pada perbaikan diri. Langkah kedua adalah menghadapi tantangan dengan keberanian dan ketenangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan selalu menghadapi tantangan, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau situasi personal lainnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertindak dengan kebijaksanaan, bukannya terjerumus dalam kepanikan atau reaksi emosional. Ketika dihadapkan dengan masalah, alih-alih merasa cemas atau marah, kita bisa mengambil langkah mundur, mengidentifikasi hal yang bisa kita kendalikan, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita. Salah satu cara yang efektif untuk mengatasi tantangan adalah dengan menggunakan prinsip memento mori, atau ingatlah bahwa kita akan mati. Ini mungkin terdengar morbid, tetapi stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai waktu yang kita miliki dan menggunakan setiap kesempatan dengan bijak. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini terbatas, kita akan lebih menghargai setiap momen dan lebih termotivasi untuk bertindak dengan keberanian dan rasa syukur. Langkah ketiga adalah konsistensi dalam kebiasaan baik. Stoikisme tidak menekankan pada pencapaian sempurna tetapi pada konsistensi dalam melakukan hal-hal baik setiap hari. Ini bisa mencakup kebiasaan seperti berolahraga secara rutin, membaca, belajar hal baru, atau bahkan memberikan waktu untuk diri sendiri dalam bentuk meditasi atau refleksi. Setiap langkah kecil yang kita ambil, jika dilakukan secara konsisten, akan membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Dengan mengimplementasikan stoikisme secara praktis dalam kehidupan kita, kita tidak hanya akan mengubah cara kita melihat dunia, tetapi juga mengubah cara kita merespons dunia. Kita akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan, lebih tenang dalam situasi sulit, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Stoikisme mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas, berfokus pada proses, dan selalu berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Sebagai penutup, filosofi stoikisme memberikan kita alat yang luar biasa untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai. Dengan menghadapi ketakutan dan kegagalan sebagai peluang untuk tumbuh, mengatasi keraguan diri dengan konsistensi, serta mengubah rasa syukur menjadi kekuatan, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan penuh dengan kontrol diri. Setiap tantangan dalam hidup adalah kesempatan untuk melatih ketahanan mental, dan stoikisme mengajarkan kita untuk meresponsnya dengan keberanian, ketenangan, dan kebijaksanaan. Jika kita dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam rutinitas sehari-hari,
Kita tidak hanya akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga lebih sadar akan potensi kita untuk berkembang. Ingat, perubahan bukanlah hal yang instan tetapi proses yang berkelanjutan. Tidak ada yang lebih berharga daripada menjadi versi terbaik dari diri kita, dan stoikisme memberikan kita panduan yang jelas untuk mencapai itu. Jika kamu tertarik untuk melanjutkan perjalanan ini, pastikan untuk berlangganan kanal ini, karena kita akan terus menggali lebih dalam tentang bagaimana filosofi Stoik dapat membantu kita mengatasi tantangan hidup dan mencapai potensi tertinggi kita. Sekarang giliranmu untuk mulai mengimplementasikan filosofi Stoik dalam kehidupan sehari-hari. Bagikan pengalamanmu dan tantangan apa yang kamu hadapi dalam perjalanan perubahan diri. Jangan lupa untuk berlangganan agar kamu tidak ketinggalan video inspiratif lainnya. Bersama, kita bisa terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita.